Selamat malam jemaat yang dikasihi Tuhan. Kembali lagi malam hari ini kita bertemu walaupun masih dengan cara daring. Kita akan bersama-sama melakukan persiapan diri atau pendadaran sebelum besok Minggu akan mengikuti perjamuan kudus. Oleh karena itu, mari kita awali pendadaran pada malam hari ini dengan bersama-sama kita berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan Allah yang Maha Kudus, kami mengucap syukur karena Tuhan senantiasa memberkati kami dan menyertai kami. Secara khusus malam hari ini Tuhan memberkati kami dan memimpin kami sehingga kami meluangkan waktu untuk bersama-sama mendadar diri, menguji diri sebelum besok Minggu kami akan mengikuti perjamuan kudus. Kiranya Tuhan memberkati kami untuk kami bersama-sama membaca dan merenungkan sabda-Mu, sehingga itu semua menjadi dasar bagi kami untuk menerima perjamuan kudus. Terima kasih Tuhan, hamba-Mu yang akan menyampaikan, kiranya Tuhan penuhi dengan hikmat-Mu sehingga dapat menyampaikan firman-Mu dalam kebenaran. Terima kasih Tuhan, demi Kristus kami berdoa. Amin. Baik Bapak Ibu, kita akan bersama-sama membaca sebagian dari firman Tuhan, di mana yang akan menjadi dasar bagi kita untuk mendadar diri atau menguji diri pada malam hari ini. Bacaannya saya ambil dari Injil Lukas pasal 10 ayat 21 dan 22, di mana ini merupakan bacaan harian hari ini. Sekali lagi dari Injil Lukas pasal 10 ayat 21 dan 22 yang demikian. Pada waktu itu juga bergembiralah Yesus dalam Roh Kudus dan berkata, Aku bersyukur kepadamu Bapa Tuhan langit dan bumi, karena semuanya itu Engkau sembunyikan bagi orang bijak dan orang pandai, tetapi Engkau nyatakan kepada orang kecil. Ya Bapa, itulah yang berkenan kepadamu. Semua telah diserahkan kepadaku oleh Bapakku, dan tidak ada seorang pun yang tahu siapakah anak selain Bapa, dan siapakah Bapa selain anak, dan orang yang kepadanya anak berkenan menyatakan hal itu. Demikianlah firman Tuhan. Yang berbahagia adalah setiap kita yang membaca, merenungkan, dan memelihara firman-Nya. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, bergembira atau bersyukur seringkali dialami oleh manusia ketika ia mendapatkan sesuatu yang menyenangkan, sesuatu yang menguntungkan. Misalnya, wah ini kan mau Natal, ikut acara Natal mendapat door prize. Itu sangat bergembira dan kemudian bersyukur. Lalu misalnya anak-anak dibelikan sepeda, ini zamannya sepeda. Wah, akan dengan sangat bergembira dan bersyukur. Contoh lain lagi misalnya ke gereja terus kemudian khotbah api. Wah, itu bisa membuat bersyukur. Memang saudara-saudara, hal itu tidak salah. Hal itu memang perlu untuk kita lakukan. Kita bersyukur ketika kita mendapat sesuatu yang yang membuat diri kita itu juga, wah ini menyenangkan juga, membuat kita gembira juga. Maka tidak salah kalau kita bersyukur. Tetapi yang perlu kita perhatikan adalah itu tidak cukup. Maksudnya gimana? Maksudnya adalah tidak cukup kalau kita bersyukur itu hanya ketika kita mendapatkan sesuatu yang enak saja. Kenapa demikian? Karena kenyataannya tidak selamanya dalam hidup ini kita mendapatkan yang enak-enak saja. Kalau contoh tadi kita bersyukur ketika mendapat door prize, kita bersyukurnya hanya ketika mendapat door prize, lalu bagaimana kalau kita tidak mendapat door prize? Apa ya kita juga menjadi tidak bersyukur? Mestinya kan gak demikian juga. Kalau misalnya tadi anak-anak diberi hadiah lalu bersyukur, lah kalau tidak dikasih hadiah, terus gak bersyukur, terus gak mau belajar? Kan mestinya tidak begitu juga. Nah oleh karena itu kita hari ini akan belajar bersama tentang
mestinya bagaimana toh bersyukur itu dilakukan? Kapan bersyukur itu harus kita nyatakan, harus kita harus kita wujudkan dan sebagainya. Belajar dari bacaan hari ini, kita melihat bahwa dalam teks ini Yesus bersyukur, Yesus bergembira. Nah, kemudian menjadi pertanyaan, kenapa? Apa alasan Yesus bersyukur? Teks ini tentu tidak bisa dilepaskan dari bacaan sebelumnya, dari perikop sebelumnya, bahwa ketika itu Yesus mengucap syukur, Yesus bersyukur saat 70 murid yang diutusnya itu kembali dan menceritakan tentang kesuksesannya dalam mewartakan firman Tuhan. Lalu kemudian juga bahkan mereka mengatakan, Tuhan, setan-setan pun tunduk kepada apa yang kami sampaikan kepada kami dan sebagainya. Nah, namun walaupun demikian, Yesus bersyukur bukan hanya sekedar karena ia sukses memerintah atau mengutus orang-orang ini. Yesus bersyukur bukan hanya karena itu. Bahkan kalau kita perhatikan di bacaan sebelumnya di ayat 20 itu, namun demikian janganlah bersukacita karena roh-roh itu takluk kepadamu, tetapi bersukacitalah karena namamu terdaftar di sorga. Artinya bahwa jangan hanya bersyukur karena apa yang telah kamu lakukan itu sukses gitu, tidak seperti itu juga. Nah, tetapi karena apa? Kita akan memperhatikan ayat ke-21. Pada waktu itu juga bergembiralah Yesus dalam Roh Kudus dan berkata, Aku bersyukur kepadamu Bapa Tuhan langit dan bumi, karena semuanya itu engkau sembunyikan bagi orang bijak dan orang pandai, tetapi engkau nyatakan kepada orang kecil. Ya Bapa, itulah yang berkenan kepadamu. Dari sini kita menangkap bahwa Yesus bersyukur karena apa yang ia lakukan berkenan untuk Tuhan, untuk Allah. Nah, maka saudara-saudara, kita belajar di sini bahwa bersyukur itu ini sesuatu yang menarik loh. Bersyukur itu dilakukan bukan hanya sekedar ketika kita mendapat sesuatu yang menyenangkan hati saja, yang menguntungkan, yang enak saja. Tetapi justru bersyukur itu dilakukan ketika kita bisa memberi sesuatu yang berkenan kepada Allah. Bersyukur itu ketika kita bisa melakukan yang berkenan kepada Allah. Itu yang diajarkan dan yang dilakukan oleh Yesus pada waktu itu. Jadi ceritanya kan Tuhan Yesus mengutus 70 murid nih. Diutus untuk mewartakan dan sebagainya itu. Lalu kemudian ternyata melalui orang-orang yang diutus itu, Allah menyertai mereka, menyertai para murid sehingga para murid sukses. Bahkan setan-setan takluk. Akhirnya artinya kerajaan Allah, kuasa Allah itu yang akan menjadi yang mampu mengalahkan kuasa-kuasa setan dan sebagainya. Artinya dari sini kita melihat bahwa ketika Yesus mengutus orang-orang ini, 70 murid ini, Allah berkenan. Maka disukseskannya lah orang-orang ini, murid-murid ini. Nah, jadi dari sini kita belajar bahwa bersyukur itu tidak hanya, sekali lagi saya katakan, tidak hanya ketika kita menerima yang enak saja, tetapi ketika ada kesempatan untuk kita melakukan yang berkenan kepada Tuhan. Maka kalau tadi contohnya ibadah itu bukan hanya kita bersyukur kalau khotbahnya apik saja, tetapi juga kita bersyukur ketika kita bisa memberi waktu kita untuk beribadah. Entah itu di gedung gereja ataupun di rumah masing-masing, sama saja. Ketika kita memberi waktu, memberi penghormatan untuk melakukan ibadah, bersyukur. Karena kita sedang berupaya melakukan yang berkenan kepada Allah. Itu poin yang pertama. Poin yang kedua, kita perhatikan lagi ayat ke-22. Semua telah diserahkan kepadaku oleh Bapa-Ku, dan tidak ada seorang pun yang tahu siapakah anak selain Bapa, dan siapakah Bapa selain anak, dan orang yang kepadanya anak itu berkenan menyatakan hal itu.
Di poin yang kedua ini kita belajar bahwa Yesus bersyukur atas relasinya dengan Allah yang sebagai anak dan Bapa. Sekali lagi, Yesus bersyukur atas relasinya dengan Allah, yang mana Yesus sebagai anak dan Allah sebagai Bapa. Kenapa Yesus bersyukur atas relasi itu? Karena dengan relasi Yesus sebagai anak dan Allah sebagai Bapa, dengan relasi itu Yesus sebagai anak ini akhirnya Yesus yang sebagai anak ini diutus untuk menyatakan yang berkenan kepada Allah, yang berkenan bagi Allah. Jadi Yesus bersyukur karena relasinya dengan Allah yang sebagai anak dan Bapa, yaitu karena anak itu diberi kuasa, diizinkan dan diutus untuk menyatakan segala sesuatu yang berkenan kepada Allah, yang baik bagi Allah. Lah, maka ini juga perlu untuk kita renungkan bersama, saudara-saudara. Apalagi besok kita mau mengikuti perjamuan kudus. Perjamuan kudus menjadi tanda, menjadi peringatan bagi orang percaya bahwa melalui peristiwa pengorbanan Yesus, peristiwa Yesus yang disalibkan itu menjadikan kita semua ini ada pemulihan relasi kita dengan Allah yang dulu terputus oleh karena dosa, sekarang menjadi pulih kembali oleh karena pengorbanan yang dialami atau pengorbanan di dalam Yesus itu. Jadi ibaratnya ini, dulu kan manusia sama Allah menciptakan manusia. Terus karena dosa menjadi terpisah. Lah, di dalam Yesus yang harus disalibkan itu, yang tubuh dan darahnya dikorbanan untuk menebus kita, akhirnya kita menjadi pulih. Relasi kita dengan Allah menjadi pulih kembali. Lah, maka ini menjadi sesuatu yang perlu untuk kita renungkan, bahwa dengan adanya perjamuan kudus kita diingatkan kembali bahwa ada relasi baru yang kita miliki bersama dengan Allah. Dengan perjamuan kudus kita diingatkan tentang peristiwa penyaliban Yesus, peristiwa pengorbanan Yesus, yang akhirnya di situ kita menjadi punya relasi yang baru dengan Allah. Dan bahkan kalau kita perhatikan dalam Injil Yohanes pasal 1 ayat 12, dikatakan di sana, bagi orang yang percaya kepadanya, ia diberi kuasa untuk menjadi anak-anak Allah. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, artinya bahwa ketika kita yang percaya kepada Tuhan Yesus yang menjadi penebus yang sempurna itu, dengannya, melaluinya kita punya relasi yang baru, dan di dalam relasi yang baru itu kita diberi kuasa untuk disebut sebagai anak-anak Allah. Itu berarti kalau kita melihat kembali tadi ayat 22, Yesus sebagai anak dan Allah sebagai Bapa. Sang anak diberi kuasa untuk menyatakan yang berkenan kepada Allah. Lah, sekarang kalau kita di dalam Yesus itu juga punya relasi yang baru menjadi anak-anak Allah, maka kita pun juga diberi kuasa untuk melakukan yang berkenan kepada Allah. Sampai sini kira-kira bisa dipahami ya, bahwa di poin yang kedua ini, ketika Yesus bersyukur atas relasinya dengan Allah, di mana Yesus sebagai anak dan Allah sebagai Bapa, maka mestinya ini juga kita renungkan. Kita pun pantas untuk bersyukur atas relasi baru yang kita alami di dalam Yesus, yang mana Yesus telah berkorban untuk menjadi tebusan yang sempurna. Dan peristiwa pengorbanan itu akan kita hayati kembali, akan kita renungkan kembali, akan kita peringati kembali besok minggu ketika kita mengikuti perjamuan kudus. Dan di dalam perjamuan kudus yang dimana kita diingatkan tentang relasi baru itu, di situ pula kita diingatkan tentang tugas, perutusan,
bahwa Allah mengutus kita sebagai anak-anaknya untuk menyatakan yang berkenan kepada Tuhan. Lah, jemaat yang dikasihi Tuhan, pertanyaan yang kemudian muncul adalah bagaimana kita menyatakan yang berkenan kepada Allah itu? Sedikit kita ke penjelasan yang lain sedikit, bahwa ketika Yesus hidup sebagai di dalam manusiawinya itu, Allah menyatakan kerajaan Allah menyatakan kerajaan surga melalui hidup Yesus, melalui seluruh tindakan hidupnya. Artinya apapun yang dilakukan oleh Tuhan Yesus pada masa hidupnya itu adalah untuk menyatakan kehendak Allah, untuk menyatakan kerajaan Allah, dan itu semua berkenan untuk Allah. Itu berarti ketika kita mau melakukan yang berkenan kepada Allah, maka yang kita lakukan adalah meneladan apa yang dilakukan selama hidup Yesus. Ada banyak hal yang bisa kita pelajari, yang bisa kita lakukan atas teladan-teladan yang diberikan oleh Yesus. Misalnya, menghargai orang-orang yang lemah. Seringkali ketika hidup dalam komunitas besar, lalu di situ ada mayoritas, di situ ada minoritas. Seringkali yang minoritas itu didiskriminasi, dan kemudian karena didiskriminasi, lalu tidak mau lagi gubris orang-orang mayoritas. Apakah Yesus mengajarkan yang demikian? Tidak. Justru Yesus mengajarkan untuk mengapresiasi semuanya, menghargai orang lain. Ya sudah, kalau memang kita didiskriminasi, apalagi didiskriminasi oleh karena nama Yesus, tidak masalah. Bahkan firman Tuhan juga memang berkata demikian. Rasul Paulus juga bilang, ketika orang yang percaya kepada Kristus, percaya kepada salib Kristus, akan dianggap sebagai orang bodoh. Loh, malah lebih parah lagi. Tetapi dalam situasi-situasi yang seperti itu, kita bisa meneladan apa yang dilakukan oleh Yesus. Menghargai orang lain, mengapresiasi orang lain. Tetap itulah yang harus kita lakukan ketika kita meneladan orang lain. Begitu juga ketika hidup di dalam gereja, kebersamaan di gereja. Seringkali juga, walaupun tidak terjadi di sini, seringkali terjadi di luar ya. Seringkali terjadi juga orang-orang yang seolah memilih-milih siapa yang pantas untuk dijadikan untuk, kalau di GKJ itu kan penarosan menjadi majelis. Kita tahu dalam Tagertala itu semua yang sudah warga dewasa punya hak untuk menjadi anggota majelis. Tetapi kenyataannya kadang-kadang yang dipilih orang-orang tertentu. Wah, kayak kan punya background profesor, punya background doktor, sehingga dia aja yang dipilih menjadi majelis, dan seterusnya. Tetapi dalam perjalanan waktu, ketika majelis itu secara periode harus berganti, nanti itu lagi dan sebagainya. Nah, ini tentunya menjadi pelajaran bagi kita yang harus kita lakukan bersama, bahwa mestinya tidak demikian. Kita meneladan apa yang dilakukan oleh Yesus ketika kita mau melakukan yang berkenan kepada Tuhan, kepada Allah, yaitu kita menghargai semuanya, menghargai orang lain, mengapresiasi kemampuan-kemampuan orang lain. Ada lagi, ketika Yesus hidup, banyak caci maki, banyak hinaan yang diberikan kepadanya. Bahkan sampai detik-detik terakhir dalam penyalipan pun, Yesus masih dihina-hina. Yesus masih di dalam bahasa Jawa itu diunek-unekke gitu. Bahkan sama-sama menderita pun ngunek-unekke, ini sebelahnya Yesus ini yang disalib bersama. Engkau, katanya engkau juru selamat. Kalau gitu selamatkanlah dirimu, aku juga, ujung-ujungnya yang jaluk juga. Tetapi apa yang dilakukan Yesus? Ya Allah, ya Bapa, ampunilah mereka, karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Yesus masih terus mengampuni. Demikian pula ketika kita hidup di dalam kebersamaan bergereja. Di hidup bersama di gereja itu kan ada banyak kepala.
Sehingga itu memicu terjadinya banyak pendapat. Lah kalau sudah banyak pendapat akhirnya seringkali itu kan dalam adu argumentasi itu langsung wis sing dirungokke sing kae wae atau kudune aku sing digugu dan sebagainya. Nah, di dalam hal itu seringkali lalu memunculkan sakit hati gitu loh. Misalnya ada si A berpendapat, si B berpendapat, si C berpendapat. Nah, lalu didiskusikan. Ketika didiskusikan ternyata yang dipakai adalah pendapatnya si D misalnya. Nah, ini kadang-kadang si A, si B, si C tidak menyadari bahwa ya sudah wong wis didiskusikan, ternyata yang menjadi keputusan bersama itu adalah menurut pendapatnya si D, ya sudah. Jangan kemudian lalu memendam rasa dendam, rasa sakit hati, tidak bisa seperti itu. Justru yang ditekankan adalah ya sudah kita menerima. Bahkan kalau merasa ada orang yang menyakiti pun ampunilah mereka. Dan itulah yang harus terwujud dalam kehidupan bersama di dalam gereja. Nah, ketika kita melakukan itu, di situ pula lah kita juga sedang berupaya melakukan yang berkenan kepada Allah. Contoh lain, ada lagi masih banyak. Ini kalau kita teruskan 2 jam juga ada banyak contoh-contoh, bisa 2 jam. Tapi kan tidak mungkin kita pendadaran kok 2 jam. Contoh lain, ini yang terakhir, contoh yang terakhir. Peduli. Sikap peduli ternyata akhir-akhir ini mulai merosot. Tidak banyak orang yang kemudian menekankan kembali kepedulian misalnya saat ini masih dalam kondisi pandemi. Saya melihat banyak orang yang kemudian sudah meremehkan lagi adanya pandemi. Orang-orang sudah mulai ono covid ora ono covid padha wae. Sing penting aku iso mangan dan sebagainya. Walah nggo masker malah pengap dan sebagainya. Nah, inilah. Peduli itu juga bisa kita lakukan ketika kita memakai masker. Di dalam relasi kita bersama-sama, dalam kegiatan-kegiatan, apalagi kegiatan yang dilakukan bersama-sama dengan orang lain, kita perlu untuk pakai masker. Kenapa? Karena dengan pakai masker tidak hanya untuk diri sendiri, itu juga untuk melindungi orang lain juga. Karena siapa tahu apa yang kita sampaikan ini adalah membawa droplet yang tidak baik gitu ya. Bahasanya medis itu kan membawa droplet yang bervirus banyak gitu, sehingga bisa merugikan orang lain, bisa jadi. Maka sebagai bentuk kepedulian kita bisa diwujudkan dengan cara pakai masker kemanapun kita pergi. Karena pada akhirnya kan sekarang kita tetap harus melakukan kegiatan, tetapi dalam kegiatan-kegiatan itu tetaplah terapkan protokol kesehatan, tetap pakai masker, cuci tangan, atau pakai hand sanitizer. Saya bukan mengiklankan gini, nggak ada mereknya. Tetap pakai itu, lalu tetap menjaga jarak. Dengan demikian pun kita juga sedang menerapkan kepedulian. Karena toh Yesus ketika mewujudkan kerajaan Allah di dunia juga melakukan kepedulian seperti itu. Ada orang yang sakit lumpuh, dia menyembuhkan. Orang yang buta, dia menyembuhkan, dan seterusnya. Nah, ibu bapak dan saudara yang dikasihi Tuhan, ketika kita menyadari hal-hal itu sebenarnya kan sangat dekat dengan kehidupan kita, sangat-sangatlah dekat, sehingga tergantung kepada kita mau melihat itu enggak. Kita mau untuk menyadari bahwa ada hal-hal yang bisa kita lakukan sebagai bentuk kita berupaya melakukan yang berkenan kepada Allah apa tidak. Jadi kalau kita simpulkan dalam renungan hari ini, bersyukur itu tidak hanya ketika kita mendapatkan sesuatu yang enak saja. Walaupun itu pun boleh dan harus kita lakukan. Kalau kita mendapat sesuatu yang enak, bersyukur itu harus dilakukan. Itu sangat baik. Termasuk ketika besok kita akan perjamuan kudus, itu menjadikan kita punya relasi yang baru, mengingatkan tentang kita diberi relasi yang baru dengan Allah. Kita bersyukur terhadap itu perlu. Karena itu juga yang dilakukan oleh Tuhan Yesus.
bersyukur atas relasi dengan Allah. Kita juga perlu bersyukur atas relasi kita dengan Allah. Tetapi jauh lebih daripada itu adalah setelah kita diberi relasi yang baru, maka perlulah bagi kita untuk bersyukur juga. Karena kita diutus untuk melakukan yang berkenan kepada Allah. Nah, yang berkenan kepada Allah adalah hal-hal yang sudah kita bahas tadi, yang sangat dekat dengan kita. Maka lakukanlah tugas perutusan ini karena sangat dekat dengan kita. Sadarilah ada banyak kesempatan yang bisa kita lakukan sebagai wujud syukur kita, sebagai wujud tugas perutusan kita untuk menyatakan kerajaan Allah di dunia, di bumi saat ini, dan seterusnya. Oleh karena itu, kiranya kita semua dimampukan oleh Tuhan untuk mengucap syukur tidak hanya ketika kita menerima yang enak saja, tetapi ketika kita menyadari tentang relasi kita yang baru, yang sudah pulih dengan Allah. Ketika kita menyadari adanya tugas perutusan untuk melakukan yang berkenan kepada Allah. Lebih lagi kalau kita bisa melakukan yang berkenan kepada Allah, bersyukurlah untuk semua itu. Dan kiranya ini juga menjadi dasar bagi kita untuk kita bersama-sama masuk kepada meja perjamuan besok minggu. Dan dengan dasar firman ini, marilah kita berefleksi sejenak, marilah kita melakukan saat teduh sejenak, dan kemudian nanti kita akan bersama-sama menguji diri melalui pertanyaan-pertanyaan yang nanti akan saya bacakan untuk kita semua. Dan pada akhir pertanyaan nanti, kurang lebih ada 4 pertanyaan. Pada akhir pertanyaan nanti, saya meminta Bapak Ibu dan saudara-saudara bersama-sama di keluarga masing-masing untuk bisa menyatakan jawaban Bapak Ibu. Juga kalau misalnya nanti ada hal-hal yang mungkin masih menjadi ganjalan bagi Bapak Ibu untuk mengikuti perjamuan kudus, bisa menghubungi majelis wilayah masing-masing untuk kemudian dilakukan percakapan dan sebagainya, sehingga kedepannya juga bisa mengikuti perjamuan dengan penuh hormat dan rasa syukur. Untuk itu saya mengundang Bapak Ibu dan seluruh jemaat untuk bangkit berdiri, dan kita akan bersama-sama menguji diri. Dan sebelum kita menerima sakramen perjamuan yang akan dilayankan besok pada hari Minggu tanggal 6 Desember 2020, maka dengan sikap berdiri, marilah kita bersama menguji diri dengan bertanya kepada diri kita masing-masing melalui pertanyaan-pertanyaan sebagai berikut. Yang pertama, apakah kita sungguh-sungguh menyadari dan mengakui bahwa kita berada dalam kondisi tidak selamat karena dosa, dan dengan kekuatan serta usaha sendiri tidak mampu melepaskan diri dari kondisi tersebut, sehingga membutuhkan juru selamat yang berkuasa melepaskannya? Yang kedua, apakah kita sungguh-sungguh bertobat dan menyerahkan diri dengan penuh keyakinan kepada Allah yang menyelamatkan manusia melalui kematian dan kebangkitan Tuhan Yesus? Yang ketiga, apakah kita sungguh-sungguh bertekad menyerahkan diri untuk hidup sesuai dengan firman-Nya? Yang keempat, apakah kita sungguh-sungguh bertekad senantiasa menjalani hidup penuh syukur atas anugerah penyelamatan Allah? Bagaimana jawaban Ibu, Bapak, dan saudara-saudari sekalian? Biarlah apa yang menjadi jawaban kita didengarkan oleh Tuhan. Dan oleh karena itu kami menegaskan kembali bahwa sakramen perjamuan disediakan bagi orang yang menyerahkan diri kepada Tuhan Yesus dengan menyesali dosanya, serta memohon pertolongannya supaya dapat melaksanakan semua perintah Tuhan Allah dalam tugas perutusan kita. Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah bersama kita berdoa.
Ya Tuhan, kiranya Engkau berkenan memakai sakramen perjamuan ini menjadi sarana untuk memelihara iman kami, sehingga kami senantiasa yakin akan keselamatan yang Tuhan anugerahkan kepada kami dalam Yesus Kristus, serta senantiasa memiliki pengharapan akan perjamuan yang sempurna di sorga sebagai kesempurnaan keselamatan. Kami juga bersyukur untuk sabda-Mu yang mengingatkan kami untuk senantiasa hidup bersyukur bukan hanya ketika kami menerima segala sesuatu yang enak bagi kami, namun ketika kami menyadari bahwa melalui Yesus Kristus kami memiliki relasi yang baru dengan Allah. Kami diberi kuasa untuk menjadi anak-anak Allah. Kami diberi kuasa untuk menyatakan kerajaan Allah di dunia ini, di bumi ini, dengan melakukan yang berkenan kepada Tuhan. Oleh karena itu mampukan kami Tuhan untuk mewujudkan hal-hal yang berkenan bagi Tuhan di dalam kehidupan kami sehari-hari, di dalam kehidupan bersama kami baik di keluarga masing-masing, di gereja maupun di masyarakat. Terima kasih ya Tuhan, kiranya pendadaran pada malam hari ini berkenan untuk Tuhan dan membawa kesiapan kami untuk masuk kepada meja perjamuan yang akan kami lakukan besok Minggu tanggal 6 Desember 2020, yang mana dapat kami lakukan dengan penuh hormat dan rasa syukur. Terima kasih Tuhan, Kau telah menyertai pendadaran ini dari awal hingga akhir. Kiranya apabila ada dosa dan kesalahan yang kami lakukan di dalam pendadaran ini, Engkau berkenan mengampuni kami. Terima kasih ya Tuhan, di dalam Yesus doa yang jauh dari sempurna ini kami mohon. Amin. Demikian jemaat yang dikasihi Tuhan, persekutuan pendadaran malam hari ini telah kita laksanakan bersama, dan pada akhirnya selamat mempersiapkan diri untuk besok Minggu mengikuti perjamuan kudus. Tuhan memberkati kita semua. Amin.